Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amanda, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Padang Angkatan 1 Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan rekan asesor SDM aparatur di BKP SDM Kota Padang mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bidang pengembangan aparatur. Baik, selamat pagi Irma. Selamat pagi Amanda. Oke, terima kasih atas waktunya berkenan untuk ngobrol bersama di pagi hari ini. Mungkin Iya, sebelumnya sama-sama. kita kenalan dulu dengan Irma gitu ya. Mungkin Irma Iya, bisa memperkenalkan diri dulu, silahkan. baiklah. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyuni. Jabatan saya Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama di BKP SDM Kota Padang. Oke, sudah berapa tahun Irma sebagai asesor SDM di Kota Padang? Saya sudah 7 tahun Oh, sudah 7 tahun sekarang. ya. Oke, Iya, baik Irma. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Irma terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Irma sebagai asesor SDM. Mungkin kita iya. langsung mulai saja pertanyaan yang pertama gitu ya Irma ya sebagai pembuka. Hmm, Eh, Bagaimana nih Irma memaknai nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam konteks tugas sebagai asesor SDM aparatur? iya. Kalau menurut saya, nilai berakhlak itu merupakan pedoman perilaku ASN yang meliputi berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dalam tugas sebagai asesor, nilai tersebut menjadi dasar dalam melakukan penilaian kompetensi, pelaksanaan ujian dinas, dan ada uji kompetensi secara objektif, profesional, dan berintegritas. Oke, baik. Kita mungkin akan bahas satu-satu ya Irma ya. Kalau menurut Irma Ya. sendiri nih, bagaimana sih penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam pelayanan di bidang pengembangan aparatur di BKP SDM Kota Padang? Saya sebagai asesor dan teman-teman yang lain di bidang pengembangan aparatur berupaya memberikan pelayanan yang cepat, jelas, dan transparan kepada aparatur sipil negara atau ASN, baik itu informasi terkait penyelenggaraan pengembangan kompetensi seperti ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, kemudian ada uji kom, tugas belajar, input sertifikat di CASN dan lain-lain, sehingga ASN dapat menerima informasi yang jelas dan akurat dari kami. ASN juga bisa berkonsultasi dengan kami, baik itu secara langsung di kantor maupun berkomunikasi dengan kami melalui telepon ataupun WhatsApp. Kami selalu memberikan pelayanan yang prima kepada ASN. Oke, berarti memang komplit sekali ya Irma ya, bisa pelayanannya secara langsung ataupun menggunakan teknologi digital di zaman sekarang ini gitu ya Irma ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, kalau dalam pelaksanaan asesmen nih Irma, bagaimana bidang pengembangan aparatur itu memastikan nih proses tersebut itu berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, di sini kami menggunakan biasanya metode dan instrumen asesmen yang terstandar. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang sudah memiliki akreditasi A. Nah, selain itu, kami juga mendokumentasikan seluruh proses dari hasil penilaian. Hal ini penting agar hasil asesmen dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun administratif. Oke, baik. Kalau sebagai asesor nih Irma, Hmm? tentu kompetensi kan menjadi hal yang utama ya Irma ya. Nah, Ya, bagaimana betul. upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugasnya Irma? Nah, kami mengikuti pelatihan-pelatihan. Pelatihan itu bisa jadi secara daring maupun luring. Nah, juga kami di sini juga ada mengikuti magang asesor. Untuk pelatihan tersebut biasanya ada yang berbayar, ada yang tidak. Karena sekarang anggaran eh, sedang Dibatasi? sedikit. Iya, betul. Jadi biasanya kami mengikuti pelatihan-pelatihan yang gratis. Seperti Oke, itu. oke. Berarti lebih ke via Zoom gitu ya Irma ya. Ya, betul. Dan kalau nggak salah tiap Rabu kan juga ada ya dari pelaksanaannya BKPSDM Rabu Belajar gitu ya Irma ya. Ya. Oke, baik. Oke, Oke. baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Irma ya. Nah, bagaimana sih penerapan tadi kan sudah kompeten ya, Irma ya. Nah, sekarang mungkin yang harmonis nih, Irma. Bagaimana penerapan nilai harmonis dalam bekerja sama dengan baik itu sesama asesor atau sesama rekan jabatan lain maupun dengan perangkat daerah yang menjadi peserta asesmen. Ya, biasanya tuh kami selalu menjaga komunikasi yang baik. Kami saling menghargai dan saling bertoleransi.
Nah, kami biasanya menciptakan suasana yang kondusif agar baik itu peserta maupun panitia merasa nyaman dan dapat menunjukkan kompetensi terbaiknya. Oke, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar tentunya ya Irma ya. Ya, betul. Oke, baik. Kemudian nih, dalam konteks organisasi ya Irma ya, bagaimana sih kalau untuk nilai loyal diwujudkan oleh asesor SDM aparatur? Nah, biasanya loyalitas itu kami wujudkan dengan menjaga nama baik dari instansi. Kami mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian kami akan memastikan setiap rekomendasi dari hasil asesmen mendukung kepentingan organisasi dan juga pelayanan publik. Oke, baik. Oke, ngomong-ngomong soal terkait tadi sudah kompetensi, kemudian kan pemerintah sekarang sedang mendorong penerapan terkait dengan manajemen talenta ya, Irma ya, di setiap instansi pemerintah. Nah, bagaimana sih sikap adaptif yang ditunjukkan dalam menghadapi perubahan tersebut, terutama kita sebagai asesor SDM aparatur? Nah, sekarang ini penerapan manajemen talenta itu merupakan perubahan yang besar dalam pengelolaan aparatur sipil negara yang berbasis kepada ada kompetensi, kemudian potensi, dan juga kinerja. Nah, di sini ASN perlu menunjukkan sikap adaptif agar dapat mengikuti perubahan tersebut dengan baik. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan kesediaan untuk mempelajari kebijakan baru, kemudian juga bisa memahami konsep manajemen talenta, kemudian mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang berkaitan dengan sistem merit dan pemetaan kompetensi. Dan juga tentunya ASN perlu terbuka terhadap perubahan pola kerja yang semakin berbasis data dan teknologi. Di sini bisa juga ASN mengupdate diri di My ASN agar data-data ASN tersebut muncul di manajemen talenta. Oke, mantap. Komplit sekali untuk penjelasannya Irma. Nah, tadi kan kalau menyangkut dengan penjelasannya dari Irma gitu ya, terkait juga nih terkait dengan peran kolaborasi antara asesor SDM dan bidang pengembangan aparatur dengan pihak lain gitu ya Irma ya. Nah, seberapa penting sih kolaborasi dalam pelaksanaan pengembangan SDM aparatur di BKP SDM Kota Padang ini Irma? Kolaborasi itu sangat penting ya Amanda, karena pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia itu misalnya tadi diklat, kemudian asesmen dan lain-lainnya itu melibatkan banyak pihak. Nah, seperti perangkat daerah, kemudian pimpinan, dan juga tim asesor. Jadi, tanpa kerjasama yang baik, proses tersebut tidak akan berjalan efektif. Oke, berarti memang poin kolaborasi di sini memang sangat penting gitu ya Irma ya? Betul, betul. Oke, baik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Irma. Apa harapan Irma terhadap implementasi nilai-nilai berakhlak di BKP SDM Kota Padang untuk kedepannya Irma? Nah, harapannya nilai berakhlak ini tidak hanya menjadi slogan, tapi juga benar-benar menjadi budaya kerja yang tertanam dalam setiap ASN. Sehingga nantinya pengelolaan sumber daya manusia aparatur semakin profesional dan berintegritas. Amin. Oke, baik. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya Irma. Sudah sangat komplit dan sangat menginspiratif untuk kita bersama gitu ya Irma ya. Demikian wawancara saya dengan rekan sesama asesor SDM aparatur BKP SDM Kota Padang terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas sebagai asesor SDM di bidang pengembangan aparatur BKP SDM Kota Padang. Semoga wawancara ini dapat memberikan gambaran secara luas dan secara nyata tentang bagaimana sih nilai berakhlak itu diimplementasikan dalam dunia kerja ASN. Saya Amanda, diri dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara antara saya dengan asesor SDM aparatur BKP SDM Kota Padang, menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu telah dipahami dengan baik dan dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian implementasi nilai tersebut juga terlihat nyata dalam proses pelayanan, kemudian pelaksanaan asesmen, peningkatan kompetensi, serta kerjasama antar berbagai pihak. Kemudian penerapan manajemen talenta tadi menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang bagi ASN untuk menunjukkan sikap adaptif dan profesional dalam menghadapi perubahan sistem kepegawaian berbasis merit. Dan yang terakhir, harapannya atau kedepannya internalisasi nilai berakhlak ini perlu terus diperkuat agar menjadi budaya kerja yang konsisten dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan SDM dan pelayanan publik secara menyeluruh. Baik, sekian analisa dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait dengan penerapan nilai-nilai berakhlak
di lingkungan BKPSDM Kota Padang, khususnya bidang pengembangan aparatur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.